Mari kita puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great It's our God. Sing with me, how great
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu agar boleh menyampaikan isi hati-Mu dalam anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Halo Teens. Halo. Kalian masih di rumah saja ini sampai sekarang. Aduh, keluar dong. Ayo sini, mari. Ya, semoga kita masih diberikan kesehatan, kita masih kuat untuk menghadapi COVID-19 ini kan. Ya. Dan hari ini yang membawa sharing adalah Ceveli. Dan sebelum Ceveli membawakan sharing, ayo kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak buat hari ini ya Tuhan, buat kesehatan, kekuatan yang Kau sudah berikan buat kami ya Tuhan. Kami masih bisa menikmati keindahan bersama-Mu ya Tuhan. Kami bisa bertemu dengan teman-teman kami, walaupun lewat aplikasi Zoom ya Tuhan, tetapi kami masih tetap bersyukur ya Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kami hidup ya Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing yang dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kata-kata yang terbaik ya Tuhan untuk menyampaikan kepada kami semua ya Tuhan. Dan juga kami meminta agar Engkau memberikan kesiapan hati buat kami mendengarkan sharing yang akan dibawakan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang unconditional love. Keren bahasanya. Nah, karena ini artinya unconditional love nih kasih tak bersyarat. Jadi sebelum kita mengerti tentang kasih tak bersyarat, kayaknya kita harus tahu dulu tentang jenis-jenis kasih nggak sih ya Son ya? Oh ya. Oke, jadi ada 4 jenis kasih ternyata. Yang pertama, ini jenis kasih yang paling bawah nih. Ini level kastanya yang paling rendah nih Son. Ya, itu namanya adalah kasih eros. Kasih eros. Kasih eros ini Yang pemain gitar itu ya? bukan. Kasih eros ini kasih yang pakai perasaan banget. Yang apa-apa itu ada penuh kehangatan dan penuh juga hawa nafsu. Wah, ini kasih eros. Masih panas-panasnya gitu. Iya, masih membara ya. Berarti itu sama aja kayak yang dibawain sama Kak Sandy kemarin di talk show. Itu ya. Yang tentang hormon dopamin. Iya. Bener banget. Jadi dikasih eros ini hormon dopaminnya tuh menggebu-gebu di sini ya. Seperti itu. Cuman sayangnya kasih eros ini tidak stabil. Jadi nggak bisa jadi dasar untuk dalam kita memiliki hubungan. Seperti itu. Maksudnya nggak stabil itu gimana ya? Gini, maksudnya nggak stabil itu kasih eros ini berubah-berubah. Contohnya gini, pernah dong kayak kamu tuh sayang banget sama seseorang nih ceritanya ya. Terus besoknya dia melakukan suatu hal nih yang bikin kamu ilfeel. Setelah kamu ilfeel, kamu udah tidak sesayang itu sama dia dibanding dengan hari kemarin. Pernah dong kayak gitu. Nah sama, jadi eros yang seperti ini yang berubah-berubah perasaannya ini nggak bisa dijadikan dasar dalam kita membangun hubungan. Gitu. Oke lanjut, kita masuk nih yang ketiga nih, namanya kasih filia. Nah kasih filia ini kasih antar sesama teman, kawan. Sering juga disebut brotherly love, itu artinya kasih antar saudara seperti itu. Cuman sayangnya kasih filia ini juga tidak bisa jadi dasar ya, karena dia tidak stabil juga seperti itu. Berarti sama aja dong. Kayak yang di poin pertama. Ya, dia nggak stabilnya gini. Contoh, Yason pernah dong punya teman SD nih. Dulu zaman SD itu yang deket banget, saking deketnya kalian itu berbagi rahasia dan buku diari ya kan. Tapi di saat kamu sekarang, teman itu tuh kamu sama sekali nggak kontak. Ada dong punya teman kayak gitu. Nah iya, terlepas dari apapun permasalahannya, apa karena konflik kalian jadi tidak kontak atau memang karena simple nggak ada komunikasi lagi, seperti itu.
Jadi kasih filia ini bisa berubah. Yang dulunya kamu kayak deket banget sama dia tuh sekarang ini udah enggak. Nah, itu makanya nggak bisa jadi dasar dan satu-satunya kasih dalam hubungan. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini kasih yang juara 2 nih. Ini di atasnya filia nih. Ini namanya kasih storge. Kasih storge ini sering banget istilahnya mirip kayak kasih alamiah. Nih, kasih alamiah tuh gimana sih? Jadi kasih yang tercipta sendiri. Jadi biasanya tuh dalam keluarga karena adanya hubungan darah. Kayak kita sama saudara, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Jadi itu yang disebut kasih storge. Seperti itu. Well, now finally kita sampai juga di kasih yang juara banget nih. Juara satunya ya. Yaitu kasih agape. Atau bahasa kalbunya nih, unconditional love. Kalau minyak oreo itu apa ya? Itu minyak cendana. Oke, kasih agape. Nah, kasih agape ini artinya kasih yang tidak bersyarat, yang hanya memberi, tak harap kembali. Nah, kayak gitu. Ini juga disebut kasih ilahi. Seperti itu. Oke Cek, aku mau nanya nih. Tadi kan yang soal kasih agape itu, Cice kan bilang ini kasih dari ilahi kan. Nah, kalau ini kasih ilahi, nggak mungkin dong kita bisa ngelakuin kasih agape. Oke, well, jadi gini, memang ini nggak semudah 3 kasih sebelumnya ya, yaitu eros, filia, sama storge. Tapi bukan berarti nggak mungkin banget malahan. Kenapa disebut kasih ilahi? Karena kasih ini diteladankan langsung dari Tuhan Yesus. Karena ini kasih yang tingkatan paling tinggi, jadi makanya disebut kasih ilahi. Ya bayangkan aja kalau misalnya bukan Tuhan yang berkorban di atas kayu salib, kita semua ini masuk neraka. Ya kan, seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 bahwa satu-satunya jalan itu cuman Tuhan untuk kita masuk ke sorga. Kayak gitu. Tuhan tuh terlalu sayang sama kita, makanya dia gak mau kita masuk neraka. That's why, makanya dia rela disalib, rela disiksa, dan yang pasti dia menang atas maut itu loh ya, jangan lupa. That's why kita akhirnya punya jalan untuk ke surga. Kayak gitu. Nah, tapi aku sering sharing sama anak-anak di kelompok selku ya soal dosa gitu. Kita ngelakuin dosa. Jadi anak-anak tuh pernah ngomong, kita ini pernah ngerasain bersalah setelah ngelakuin dosa. Itu gimana sih? Jadi kita ngelakuin dosa, terus kita merasa bersalah. Oh ya. Itu normal ya, dan harusnya seperti itu. Sebenarnya merasa bersalah ketika melakukan dosa itu hal yang baik kalau dengan porsi dan kadar yang semestinya. Karena itu sama kayak Roh Kudus tuh ngingetin kita untuk introspeksi diri rasa bersalah itu. Yang jadi kacau kalau rasa bersalahnya berlebihan, kayak gitu. Gimana rasa bersalah yang berlebihan? Coba deh kita telusuri lagi, ada yang namanya pattern atau formula dari iblis. Sebelum kita melakukan dosa, biasanya nih ada suara di kepala kita nih. Sudah, lakukan aja. Sekali ini aja, kayak gitu kan. Sudahlah, nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi ketika kita akhirnya lemah, karena daging kita lemah kan, kita jatuh dalam dosa, ketika selesai dosa itu kita lakukan, muncul lagi satu suara yang ngomong gini, ya ampun, kamu tuh bukan anak Tuhan. Masa kamu kemarin katanya mau tobat, sekarang kamu lakuin dosa lagi. Wah, kamu tuh mempermainkan Tuhan. Kamu mau bikin Tuhan marah ya? Ngerti nggak? Ada pattern di sini yang sebelum kita melakukan dosa, iblis itu suka banget meremehkan dosa itu. Dia suka banget meremehkan dosa. Tapi ketika kita sudah melakukan itu, dia akan membesar-besarkan dosa itu. Nah, ini yang membuat rasa bersalah kita berlebihan, itu yang nggak boleh. Kita jangan mau tertipu dan jangan mau terjebak. Ini jebakan dari iblis, seperti itu. Nah, aku mau nanya nih Cek. Tadi kan kita bahasnya tentang kita merasa bersalah akan dosa yang kita lakuin. Nah, ada juga nih orang yang nggak merasa bersalah akan dosa yang dia lakuin. Itu gimana sih? Nah, ini yang ambiar ya. Ini yang ambiar. Jadi ini kalau misalnya rasa bersalah itu baik, tapi kalau nggak punya rasa bersalah ini yang hati-hati. Jangan-jangan kepekaan
Roh Kudus dalam kita ini belum peka banget nih untuk mengalarm kita, oh ini salah. Contohnya nih kayak misalnya kayak kita di sekolah nyontek. Sering banget ya kita ketemukan anak-anak yang di sekolah itu kalau nyontek tuh biasa banget. Bahkan kalau nggak nyontek itu nggak tren, kalau nggak nyontek itu nggak keren. Ini yang istilahnya disabotase sama iblis. Padahal nyontek itu dosa, tapi dia nggak merasa bersalah. Ini yang hati-hati di sini. Oleh karena itu kalau misalnya ada anak-anak teens yang merasa ada perasaan seperti melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, ayo kita cepat-cepat kembali lagi ke Tuhan, minta ampun dan minta Tuhan untuk mempertajam lagi kepekaan kita terhadap dosa. Seperti itu. Terus ini pertanyaan dari aku nih. Oh, okay. Aku pernah ngalamin. Jadi aku itu melakukan dosa, terus merasa bersalah, terus ngelakuin lagi dosa, ngelakuin terus menerus. Jatuh bangun. Nah itu gimana sih, Cek? Apakah Tuhan tuh masih, aku tuh sampai pernah berpikir, Tuhan ini masih sayang gak sih sama aku? Ya aku jatuh bangun. Nah, dengan kelaliman Anda ya. Oke. Masalah jatuh dalam dosa terus bangkit lagi jatuh bangun itu sebenarnya lebih ke pihak kita. Jadi jangan pernah mensalah translatekan hal ini. Kalau kita jatuh bangun dalam dosa memang itu bukan pertobatan sejati ya. Karena pertobatan sejati itu kan ketika kita bertobat selesai, kita nggak melakukan lagi. Tapi kalau kita melakukan lagi itu kan belum sejati. Tapi kan itu pihak kita. Itu tidak menjadikan kasih Tuhan tuh tertutup gitu loh, Son. Ngerti? Jadi karena Allah itu adalah sumber kasih, seperti kayak mata air. Wow, sumber air, dek. Oke, seperti mata air tadi. Kalau kamu tutup sebagaimanapun, mata air itu akan terus muncul kan, dia nggak bisa berkurang. Jadi sama seperti Allah itu adalah kasih, Allah itu sumber kasih. Jadi mau dosa sebanyak apapun, Allah nggak akan mengurangi kasihnya, akan terus mengalir seperti itu. Jadi jangan salah kaprah antara pihak kita dalam pertobatan sejati sama pihaknya Tuhan dalam memberi kasih. Seperti ini, kalau memang kita mencintai seseorang, kita pasti tidak mau menyakiti dia, benar nggak? Sama kayak aku masih. Nah, seperti kita mencintai Tuhan, kita pasti nggak mau menyakiti Tuhan. Nah, pertanyaannya dibalik, sudah cukupkah cinta kita sama Tuhan sampai kita tidak mau lagi menyakiti Tuhan dengan dosa kita? Nah, kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa itu, artinya gimana? Seperti itu. Oke, Cek. Jadi inti dari pembicaraan kita ini apa, Cek? Intinya dari tadi ya, oke. Intinya adalah semuanya, kalau kamu kepengen survive dalam hidup ini, kalau kamu kepengen punya hubungan yang everlasting, kamu harus memilih kasih agape dan menjalani itu. Kasih dari Tuhan harus jalani dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Itu. Jadi sampai di sini sharing dari Cek Felis, dan semoga kita semua dimengerti tentang kasih agape. Oke, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai mendengarkan sharing tentang kasih agape ya Tuhan, unconditional love ya Tuhan. Dan kami mau berusaha untuk menerapkan kasih ini ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, buat teman-teman kami, kasih ke keluarga kami, dan juga terutama kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau selalu terus mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan, pengorbanan yang Engkau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan kiranya ya Tuhan Engkau selalu melindungi kesehatan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, di situasi apapun yang kami alami ya Tuhan. Saya percaya Engkau ada beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami hanya dalam namamu, haleluya, amin. Thank you, dadah. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita. Kita akan